Oke, nah ini ada satu handphone. Ceritanya, gue lagi pakai handphone. Gue pakai iPhone 8. Terus, gue taruh ke kamar mandi kan. Biasanya gue bawa ke kamar mandi tuh buat dengerin lagu atau sekedar dengar Spotify segala macam. Tapi, karena gue lupa bawa handuk, gue keluar nih. Gue keluar, handphone gue pakai stand biasanya. Nah, dekat wastafel, gue taruh stand, gue taruh nih sini nih. Ternyata tanpa sepengetahuan gue, anak gue masuk, pegang, lalu menjatuhkannya ke kloset. Oke. Dari situ aduh, ya mau nggak mau terpaksa nih, gue berarti harus cari handphone daily driver yang baru. Nah dari sana gue cuma punya budget 3 jutaan, tapi gue pengen handphone yang long last nih. Gue bilang long last, bisa dipakai panjang, punya brand, punya kualitas, dan juga gue teh bukan yang nggak suka handphone Cina, enggak, gue suka. Gue juga pakai merek-merek Cina, cuman kayaknya gue prefer gue cari yang enak dipakai aja deh. Budget 3 jutaan kayaknya keluar. Nah nih, gue sengaja beli seri yang tahun lalu nih. Harganya sekarang ada di sekitar 3,1an lah ya. Kenapa gue nggak beli yang seri? Sebenarnya ada dua kan, yang seri yang harga segitu tuh, A23 tuh harganya segituan juga. Cuman gue pikir jangan terlalu ke seri A2 banget lah, middle to low banget. Gue pengen seri 3 ke atas deh, yang masih bisa gue enak pakai dan gue enak pajang juga sebenarnya. Akhirnya nih gue dapet nih, baru gue beli di Samsung sekitar harga 3,1. Tapi nih sebenarnya gue repack tuh, si mbak Erafone minta, yuk gue beli di Erafone dan minta dibuka, katanya mau daftarin garansi segala macam. Oke lah, ya udah mbak, tapi mau sekalian dipindahin gak dari data lama? Kebetulan gue juga punya handphone lama Samsung, akhirnya dipindahin juga datanya. Tapi ini baru sih, kalau misalkan lo beli tahun ini juga ya sama-sama aja kayak tahun lalu, isinya apa aja. Ini ada handphonenya, gue beli warna grey karena gue nggak terlalu suka yang ngejreng. Ini juga udah gue installin beberapa hal, termasuk gue tambahin temper biar menghindari, gue punya anak kecil di rumah jadi rawan banget kalau jatuh. Ini kabelnya USB to Type C. Ini juga Samsung berapa watt ini? Oh iya, 15 watt lah. Ya oke lah, lumayan lah. Gue sih nggak terlalu permasalahan, ini jarang juga dipakai ngecas cepet-cepet. Ini nih buat colokan injektor. Udah sih, sisanya kitab-kitab nggak jelas ya, mungkin lu sendiri juga jarang baca lah ya. Ini cuman masalah Infinity U Display, cuman kode kamera, gimmick marketing, panduan-panduan singkat yang yalah, gue yakin sih 99% orang jarang baca kayak ginian, kecuali emang kepepet rusak mau baca kartu garansi segala macam. Tapi setahu gue juga sekarang Samsung udah nggak butuh gini-ginian nih. Lu tinggal datang bawa handphonenya, datang ke service center, itu udah ketahuan. Atau lu sekalipun males, lu tinggal chat aja ke Samsungnya langsung, service center itu ada tuh online tuh. Lu tinggal kasih nomor emailnya aja, kasih nomor email, kasih, nanti dicekin sama apa ya, service centernya langsung. Oke, cukup ya. Nih, taruh di bagian, nggak ada yang nothing spesial lah. Gue cukup pengen tahu kalau gue beli di tahun ini gue dapatnya software apa aja. Nah, ini tampilan pertamanya. Tadi ternyata pas gue aktifin langsung di handphone, dapat software update langsung dia nih. Yang setelah gue lihat-lihat lagi, dia tuh dapat update yang terbaru nih ternyata nih. Ya seneng sih. Legal information dapat, software information nih. Gua dapat Android 12, UI versinya 4.1 cuy, yang paling baru. Ini sama nih, lu beli S22 sekarang, ini sama nih, filenya kayak gini sama nih, dalamannya sama nih.
kayak gini tuh. Dia sistem update-nya terakhir tanggal 1 Mei 2022. Android-nya 12 ya. 12 bukan 11 lagi, 12 yang terbaru tahun ini. Tahun lalu berarti launchingnya dengan Android 11. UI-nya kalau nggak salah masih 2 titik sekian lah. Terus update ketiga, nah ternyata gue kaget juga, ternyata udah kecipratan nih UI versi 4.1 yang di dalamnya salah satunya adalah ketika lo pakai wallpaper ini, nih semuanya ngikutin warnanya nih. Jadi nggak melulu, kalau dulu kan ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru segala macam. Enggak, tergantung nih sekarang kalau misalkan lo nentuin misalkan oke, gue pakai wallpaper yang ini, dalamnya otomatis bakal ngikutin juga nih. Keren, gimmicknya keren, walaupun nggak fungsi banget. Kalau masalah dalaman, udah lah ya, Samsung nggak perlu dipermasalahin. Ini pertanyaannya pasti datang, lu ngapain sih beli yang kayak gini? Ya ini tuh buat gue masih kerasa enak aja. Ini kita coba sudut pandang orang awam ya. Yang pertama pasti dilihat tuh merek nih, Samsung. Lu bisa ngapain aja pakai HP Samsung. Orang dengan lu pegang begini aja, orang tahu, waduh HP-nya Samsung nih. Kelihatan, nggak usah aneh-aneh dulu. Nah, terus lu nyontohin deh kamera. Ini sih buat standar ukuran 3 juta memang bukan yang terbaik, tapi dengan lo pakai Samsung, lo punya pilihan menggunakan software salah satu yang terbaik. Nih, ini contoh fotonya, autofocusnya. Gila, cepet ya. Ini kondisi ruangannya studio malam-malam, dia masih bisa autofocus seperti ini nih. Handphone yang lain mungkin juga bisa, cuman gue ngerasa ini spesial aja, terutama karena ini Samsung. Biasanya Samsung itu agak pelit ya kalau bagian-bagian kayak gini, tapi ini enggak nih. Di versi A32 ke atas, A32, A52, A72, ini upgrade-nya gila-gilaan sih dibandingnya dengan seri sebelumnya yang itu tuh udah kayak handphone Cina pada umumnya yang kelihatan yang murah, tau gak lo? Nah, dari mulai build quality sampai dalamannya juga kelihatan, walaupun tetap Samsung tapi rasanya tuh murah aja. Nah, sedangkan di seri ini nih, apalagi dengan konsep kamera yang baru, ini tuh kelihatan punya identitasnya jelas. Tuh, yang terlebih sekarang juga ada night visionnya nih, slow mo segala macam, atau misalkan lo mau ngasih ini pun jelas masih mana yang mau pakai. Kalau gue sih biasanya kalau bukan buat sesuatu yang penting banget, gue biasanya pakai manual aja, atau gue pakai otomatis. Tapi kalau misalkan lo nih di sini ada menu pro, ada panorama yang potret panjang-panjang tuh nih, khusus yang buat lo suka foto-foto makanan, ini juga ada nih. Bahkan untuk makro pun ini udah ada nih, bukan gimmick ya, ini karena ada nih ya, ini ada nih. Tadi berapa pixel, dan ini bukan sekedar gimmick loh, karena ini berfungsinya jelas kepake banget nih. Bentar. Nah, kuat kamera katanya 4, nggak main-main tuh. 2, 3, 4, satu lagi bukan ya, satu lagi nih flash. Nah, spesialnya apa? Oh ya, ini juga udah on screen fingerprint ya, in display fingerprint tuh. Bukan yang tercepat, tapi at least ini akurat, jarang meleset. Gue cobain salin tangan kiri kanan, nggak ada tuh ngelek salah. Tinggal lu tempel terus langsung kebuka, aman, semua aman. Fungsi-fungsi dasar sebagai handphone yang banyak diminati orang, gue ngeliatnya ini udah cocok nih gimmicknya nih. Perpaduan dari nama besar, build quality, gimmick marketingnya pun udah ada di kamera sini nih. Ini hal ini yang biasanya bikin orang tertarik. Oh, kalau ke toko nyari apa? Oh, saya mau handphone yang Samsung dong, biar garansinya gampang diklaimnya. Oke, satu poin. Yang kedua, keren banget ya Samsung yang sekarang, kelihatannya berkelas banget, harganya mahal banget. Oh enggak, ini cuma 3 jutaan. 2. Yang ketiga pasti, kameranya bagus nggak nih? Oh bagus pak, nih modenya lengkap loh, ada ini, ada itu, ini itu, potret segala macam, foto, video malam, video slow motion. Udah. Menurut gua 3 hal ini bakal jadi gimmick utama orang awam yang ketika dia bukan tech antusias datang ke toko, itu pertama yang pasti dicari. Termasuk gue pun juga sama. Gue tipikal tech antusias, tapi gue juga nyari kenyamanan dari penggunaan sehari-hari. Kuncinya ada di mana? Nih, software One UI ini, gue berani bilang ini
custom OS nomor 1 sih sampai sekarang. Kalau lo mau yang Google Stock, ya mending ambil si Gcam-nya aja langsung, si apa, handphone Android murninya itu. Ya betul, ya itulah, lupa gue tiba-tiba. Nah intinya perpaduan itu, kalau 3 gimmick utama udah dapet, level selanjutnya pasti nyarinya ke software. Ya ini software ini belum ada yang ngalahin. Bahkan kalau misalkan lo nyari kemudahan pun dan lo nggak terjebak di satu ekosistem, ini udah jadi yang terbaik menurut gue. Kecuali lo punya handphone Apple, jam tangan Apple Watch, komputer MacBook, ya udah itu sudah pasti otomatis dia pasti tahu fungsinya apa, harganya berapa yang harus dibayar, dan manfaatnya apa. Tapi buat orang awam datang ke counter offline, 3+1 faktor ini bakal jadi yang utama. Baru inget, Google Pixel. Kalau lo mau yang stok banget, yang murni banget, lo pakai Google Pixel, itu udah juara nomor 1 lah. Nah, terus kelemahannya apa dong? Bagus terus dari tadi. Ada kelemahannya. Kalau lo nyari handphone gaming, gue berani bilang ini skip sih. Ini prosesornya cuman G80, enggak jelek, cuman bukan yang terbaik kalau misalkan lo cari buat kebutuhannya buat gaming. Agak sayang juga sebenarnya sih. Ini ibaratnya lu punya tampilannya oke, mewah, keren, tapi sayang mesinnya nggak terlalu bagus. Nah, cuman balik lagi, gua kalau pakai kendaraan bukan tipikal yang suka ngebut pun dengan handphone, tapi jangan lemot-lemot banget juga. Nah, ini masuk kriteria yang gua mau nih. Ya kalau misalkan lu pegang nggak malu-maluin banget, kan suka ada tuh yang di handphonenya Xiaomi, di handphonenya Realme, di handphonenya, ya padahal mah nggak apa-apa juga, cuman kan stigma orang biasanya tuh udah mulai, handphone bagus menurut gue nih, orang awam ya kalau ngeliat itu pasti cuman masalah, oh itu mah iPhone, oh itu mah handphonenya Samsung, dia nggak tahu seri apa dulu yang dia lihat. Padahal handphone lain juga, dari handphone seri Chinese juga banyak yang bagus kalau dia tahu. Masalahnya nggak semua orang tahu, orang cuman taunya mereknya apa, oh itu Apple, oh itu Samsung. Nah ini makanya gue bilang review sederhana ini tuh nggak terlalu ribet muluk-muluk sampai antutu segala macam, enggak. Tapi gue coba lihatnya dari sisi sudut pandang orang awam butuh handphone, yang dicari duluan apa sih. Nah yang tadi gue bilang 3+1 itu yang bikin gimmicknya jadi bakal laku banget. Dan itu menurut gue alasan pertama kenapa ini handphone masih jadi yang paling dicari di Indonesia. Ya itu aja lah. Kalau masalah gaming mah ya tadi gue bilang udah nggak terlalu gimana-gimana. Contoh penggunaan kamera standar sekarang bagus, nggak terlalu bagus, tapi bilang jelek ya jauh juga, nggak jelek-jelek banget, tapi masih ada di tempat yang seharusnya lah untuk sebuah handphone harga 3 juta. Nah cuma biasa suka ada yang nyinyir, itu mah harganya nggak sesuai dibandingin sama kualitasnya. Ya terserah, tapi ini Samsung, mau apa lu? Oke, itu aja ya sementara. Thank you. Semoga bermanfaat dan silahkan di-share kalau menurut Anda bermanfaat.